A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa ya Allah ya arhamar rahimin. Asyhadu alla ilaha illallah satu anna Muhammad Rasulullah. Bismillahi tawakkaltu ala la haula wala quwata illa billahil alil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah Rabbi. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat, kita berjumpa lagi ya di episode Al-Haqqus Hunter. Kali ini kita ngungkap lagi viral itu kisah tahun 2013. Kisah tahun 2000 pembunuhan yang dilakukan seorang anak terhadap ibunya. Oh, tahun 2013. Ya, jadi kejadian silam, tapi putusannya itu sekarang itu lah. Pengadilan gimana lah pokoknya. Viral lagi gitu. Nah, itu 151 tusukan. Jadi seperti yang sahabat sudah lihat ya di informasi yang bergulir sama tadi ada di visual story-nya, bahwa memang yang bersangkutan ini sering cekcok dengan ibunya. Gak ada menurut keterangan bapak tirinya itu sering cekcok dan makin parah ketika terjadi perceraian ya, ketika nikah dan bapak tirinya itu udah makin gak harmonis lah gitu, sampai di suatu titik itu si Isabella itu mengancam dan ibunya melaporkan ke polisi, tapi polisi tidak ada menemukan bukti-bukti, jadi gak dilanjutkan. Mengancamnya itu lewat Instagram, you will pay, jadi kamu akan membayar. Itu kan akibat, sebabnya apa itu kan nggak tahu kita apa yang terjadi secara rasional psikologisnya. Jadi kejadiannya ya gitulah, dibunuh sampai 191, dipendung dulu. Iya, kalau dilihat dari kasat matanya dia emang ada goncang. Iya, gitu. dipendung dulu pakai baseball lagi mandi ya, dan ketika dikunci kamar mandinya, dia sadar lo ngunci, seperti keterangan di itu fakta-fakta itu yang disampaikan di visual story. Jadi dia sadar ngunci, terus habis bunuh dia melangkah aja terus. Ini bapaknya di sini, jadi melangkah nggak nengok gitu. Habis itu kabur ke supermarket. Di supermarket bohong, kan itu berdarah semua. Supermarket bohong sama penjaga supermarket, dia bilang diperkosa. Penjaga supermarket mau nolong, dianterin pulang nggak mau gitu. Jadi itu ya, Jadi pikirannya udah aneh. nah cuman gini, itu fakta-fakta. Jadi kalau dibilang bahwa orang ini sakit jiwa, dia bisa berbohong, ya kan? Nah, hakim memutuskan tidak bersalah, dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Schizophrenia tuduhannya. Jadi diduga sama, jadi psikolog sana schizophrenia. Dia sering melongo, diem, dan dia merasa membunuh ibunya tidak bersalah karena itu bukan ibunya bagi dia. Ibunya itu Sesela katanya namanya. Gitu. Nggak tahu dia nyomot dari mana itu Sesela itu. Ya. Nah, itu kan semua analisa secara rasional psikologis. Dan menurut ahli psikolog memang harus diruntut itu sejarahnya apa itu dengan ibunya, itu secara rasional. Kita juga secara energi itu ada diruntut, bisa itu diruntut, ada apa sih ini, masalahnya di mana ini, kok sedemikian rupa ya. Nah, seperti penjelasan di analisa secara energi itu kan jelas bahwa dia ada dark side-nya. Ini di sini ya. Mana tadi? Nah, ini. Dia jadi seperti yang tampak di tayangan ya. Yang ada di dalam diri ini saya singkat aja, yang Anda bisa baca itu ya, yang singkatnya aja, bahwa negatifnya itu ada 3. Pertama itu dark side-nya mengendalikan semua, dan energi siluman yang dari luar ditarik karena frekuensinya sama. Ingat, medan energi itu fisika kuantum, medan energi frekuensi yang sama itu saling tarik menarik ya. Nah, dark side-nya bernama Opazal Zimkas. Nanti kita dialog dengan ini.
Ya, cuman yang ingin saya sampaikan di sini mengenai kapan datangnya itu negatifnya dan segala macam itu bisa Anda baca tadi ya. Yang belum ada informasi di tayangan adalah yang agak rumit, makanya perlu kita sampaikan nih. Ini menarik nih. Ini untuk pembelajaran bersama bahwa suatu kisah yang terjadi yang gak masuk akal, yang begitu biadab dan segala macam, itu ada kisah lain di baliknya di kehidupan masa lalu. The Circle of Life ya. Ini bagi saudara-saudara atau sahabat-sahabat yang membuka diri untuk informasi bahwa semua ada keterkaitan dengan masa lalu, kehidupan masa lalu, bukan masa lalu di kehidupan sekarang, tapi kehidupan masa lalu di kehidupan lalu, gitu loh. Ada apa ini, gitu loh. Setelah digali, ditelusuri, sempat kita bingung ya, karena bingungnya itu bukan apa-apa, begitu jelimetnya gitu loh, begitu, aduh. Jadi memang manusia itu membuat rangkaiannya sendiri gitu. Sedangkan Allah udah memberikan kesempatan, beberapa kali kesempatan, tapi banyak di kehidupan yang bersangkutan bukan malah menyelesaikan dengan baik, tapi tidak. Jadi gini ya, ibu sama anak ini sebelum di kehidupan sekarang pernah bertemu di 3 kehidupan sebelumnya. Ya, 2 kehidupan yang lama itu masing-masing sebagai pembunuh bayaran. Ya, ini kisah kehidupan yang lain, tapi mereka terkait. Ya, jadi ini kaitannya tadi kan ditelusuri secara laduni itu ke belakang, begitu nanti dijelaskan. Jadi dua-duanya ini pembunuh bayaran nih, baik ibunya maupun anaknya. Dulunya mereka pembunuh, dulunya laki-laki semuanya ya, di 2 kehidupan yang sebelumnya berturut-turut. Terus kehidupan yang terakhir sebelum ini itu Isabella itu justru menjadi ibunya dari ibunya yang sekarang. Paham ya? Nih ya, saya dibalik itu. Kenapa? Dan sekarang dijadikan si Isabella jadi anak, ibunya itu untuk asas keadilan Allah, untuk saling menyelesaikan dengan baik, tapi bukan diselesaikan, malah bukan main, malah saling memperbaiki. Iya, saling memperbaiki dan menyelesaikan, bahasa saya menyelesaikan yang belum selesai itu, emosi-emosi negatif dan segala macam. Jadi ini saya untuk lembaran yang sebelum ini, yang si Isabella jadi ibunya jadi anaknya, ya. Jadi kisahnya itu Isabella itu pernah menjadi ibunya dari ibu yang sekarang, namanya dahulu bernama Arsena Arsenik. Ya, namanya Arsena Arsenik. Dulu waktu Isabella jadi ibu, dia menjadi sosok ibu yang cuek dan tidak bertanggung jawab, galak dan menyeramkan. Bahkan sering menyiksa dan menelantarkan anaknya sendiri. Beliau dulu memiliki 2 anak dan perlakuannya pilih kasih. Hingga akhirnya anak pertama yang bernama Shelly Waila meninggal karena kekerasan, sering disiksa dan kelaparan. Jadi Shelly Waila itu ibunya yang sekarang. Paham ya? Kalau si Isabella dulunya jadi ibunya namanya Arsena Arsenik. Kalau ibunya yang sekarang kan namanya Yoon Min Hoi. Dulunya waktu kehidupan waktu itu namanya Shelly Waila, jadi anaknya si Isabella yang bernama Arsena Arsenik. Jelas ya? Nah, Shelly Waila ini meninggal karena kekerasan, sering disiksa dan kelaparan. Itu. Jadi kayak dendam di kehidupan yang sekarang. Jadi, kayak dendam di kehidupan masa lalu. Berlanjut ke sekarang gitu. Ya harusnya nggak gitu. Harusnya diselesaikan dengan kedamaian dan sudah selesai gitu loh. Tapi kenyataannya tidak. Nah, itu kaitan dengan masa lalunya. Dibalik jadi si ini jadi jadi ibunya, tapi tetap dibunuh juga, gitu. Kenapa? Loh, terus kita telisik nih loh, kenapa? Terus kita telisik tuh kenapa? Ini anak saya habis sunat nih. Dia mau pipis sama mamanya dulu nih. Bentar ya sahabat ya. Udah gak jadi. Waduh, gak jadi. Ya udah.
Tadi saya mana? Oh ya. Jadi terus kita lihat loh, kenapa kok ibunya ini selalu dibunuh di dua kehidupan? Ada apa? Gitu loh. Biasanya selalu imbang. Di kehidupan sekarang dia jadi anaknya, jadi ibunya dibunuh. Di kehidupan sebelumnya jadi anaknya juga dibunuh. Gitu. Ternyata kita telisik lebih dalam yang tadi kaitan itu di dua kehidupan sebelumnya. Dua-duanya itu pembunuh bayaran. Jadi masing-masing pembunuh bayaran punya apa ya? Punya misi tersendiri, ya, punya misi tersendiri. Kemudian artinya kan namanya pembunuh bayaran, jadi penyewa beda lah, nggak saling kenal. Tapi akhirnya mereka saling kenal, saling menzolimi gimana nih ya ceritanya. Jadi si Isabella di kehidupan dulu tiga kali kehidupan, malah 3 kali sebelum, tapi yang kita tarik itu sebelumnya, 2 terdepan. Dulu dia laki-laki dan ketua gembong pembunuh bayaran bernama Gonzalo Arcel. Dia sangat keji dan tidak memiliki rasa belas kasihan sedikit pun. Dahulu juga dia bermuka lembut, ya, dan manis, serta disenangi orang. Jadi orang gak nyangka, kayak berbulu domba gitu, ya, lembut, manis, ramah, tapi pembunuh kejam, psikopat, ya. Dan dia sebagai pembunuh terus selama 3 kehidupan sebelum ini, dan sebagai pemimpinnya terus, pemimpin pembunuh, ya. Nah, bagaimana dengan mamanya Isabella yang Yuminho itu? Dulu namanya waktu jadi pembunuh bayaran Dargiosa Will, ya, Dargiosa Will. Ini membunuh salah satu keluarganya Dargiosa. Jadi dia itu entah gimana dapat namanya pembunuhnya, dia dibayar untuk membunuh ibunya Dancelo Arcel. Dancelo Arcel itu kan si Isabella, ya, itu udah gitu keluarganya dibunuh semua lagi. Nah, kemudian juga membunuh anak satu-satunya Dancelo. Selain bunuh ibunya, membunuh anak satu-satunya si Dancelo itu, si Dargiosa Will ini, ibunya itu yang dulu. Sedangkan si Dancelo Arcel juga membunuh anaknya si Dargiosa. Jelas ya? Bingung nggak nih? Gini, ibunya yang sekarang si Yuminho itu dulu namanya Dargiosa Will, pembunuh bayaran. Si Isabella juga pembunuh bayaran, namanya Dancelo Arcel. Nah, dan Dargiosa Will ini membunuh banyak anggota keluarga si Dancelo Arcel. Pertama, anak satu-satunya dibunuh. Kedua, ibunya dibunuh. Ketiga, keluarga-keluarganya yang lain dibunuh. Gitu. Sedangkan pada kehidupan dulu si Dargiosa Will, sebentar, diam dulu. Si Dancelo Arcel hanya membunuh anaknya si Dargiosa Will. Dargiosa Will itu ibunya, ya, yang sekarang, ya. Jadi kalau banyak hitung-hitungan matematika, dulu ibunya itu memang membunuh banyak, dia tabungannya banyak terhadap si Isabella ini, yang dulunya Dancelo Arcel. Dia membunuh anaknya yang satu-satunya, membunuh ibunya, membunuh keluarganya lain. Sedangkan pada saat zaman itu si Dancelo Arcel hanya membunuh anaknya Dargiosa Will 1. Nah, sekarang dalam kehidupan berikutnya, ketika si ibunya jadi anaknya, dibunuh. Sekarang kehidupan sekarang jadi ibunya, dibunuh. Jadi harusnya di kehidupan berikutnya itu kan menyelesaikan dengan baik, tapi enggak. Itu namanya apa ya? Energi yang membebani, itu disebut manusia dalam manusia, ya. Jadi jiwa yang tadi namanya Dargiosa Will sama Dancelo Arcel itu masuk di masing-masing pihak. Si Dancelo Arcel masuk ke ibunya, Dargiosa Will masuk ke anaknya.
udah saling ini. Jiwa yang dulu tuh kan keras sekali. Itu asas keadilan Allah. Ya, itu asas keadilan Allah. Sistem universal law. Ya, ini penjelasan ini bagi mereka yang membuka diri ya. Kalau Anda tidak memahami itu, udah episode ini bukan untuk Anda. Ya. Jadi ini bagi yang membuka diri untuk itu. Kan kita telusur semua, telisir. Ditelisik, telusur, telisik. Ya. Jadi apa sih sejarahnya? Ya itu sejarahnya itu. Kenapa kok seperti itu? Nah, sekarang kita kan menggali nih. Setiap itu pasti ada dark side-nya. Nah, dark side-nya si Isabella itu kan tadi namanya siapa? Agak susah. Opazal Zimkas. Opazal Zimkas. Ya. Oke, kita bicara. Dan Opazal Zimkas. Ingat, si itu kan lagi di rumah sakit jiwa dia. Kita lihat nih, pengobatan secara psikiatri. Kalau rumah sakit jiwa kan psikolog yang mengeluarkan, seorang psikiatri itu adalah psikolog yang bisa mengeluarkan obat. Ya, kalau psikolog kan nggak boleh. Coba kita lihat, apakah pengobatan secara psikiatri bisa menghilangkan dark side itu? Ini pembuktian. Kalau maunya hilang, tentunya udah gak di dalam dirinya si Isabella dong. Ya, kita namanya Opazal Zimkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah Rabbi. Sahabat, ini dark side-nya ini bisa saja agak bahasanya bahasa sana ya. Tapi kan ada universal translator dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung dipahami oleh Ibu Marifatul, dan dia juga paham ya. Dan ini usianya sudah 70.000 tahun. Apa kabar? Saya Adam Muhammad Abanawi. Saya ingin cari tahu nih dengan Anda karena dark side-nya dari Isabella Guzman, betul? Betul kamu yang mempengaruhi Isabella sampai membunuh ibunya? Iya, betul. Kenapa? Kita cari tahu sahabat. Iya, harus terjadi dan gimana ya? Jadi suaranya nggak keras. Harus ya. terjadi dan di dalam diri si Isabel itu nggak ada benteng sama sekali. Jadi akan timbulnya dark side ini nggak bakalan bisa timbul kalau ketika kita buat imannya ini itu masih bisa terasa. Tapi ini mah kayak bebas gitu loh, dia mau ngapain aja. Kamu sepertinya sudah menguasai jiwanya ya. Itu cukup besar, saya analisa antara 75 sampai 98%. Iya. Terus sekarang ini bagaimana pengaruh? Kan Isabella dimasukkan rumah sakit jiwa, dikasih obat-obatan. Itu ngefek nggak ke kamu? Enggak. Nggak ada ya, nggak ada pengaruh ke itu. Tuh, sahabat, nggak ada pengaruh sama sekali. Obat-obatan psikiatri itu hanya menahan, ya, untuk menenangkan jiwa. Aja ya, menenangkan. Tapi dark side-nya masih ada. Kamu aktif ya? Sekarang masih aktif kan? Gini ya. Jadi si ini tuh negatifnya itu jadi kayak pinter berbohong, jadi pura jadi silumannya itu bukan dia, silumannya kan ada dua siluman. Iya, tapi kan di suntik energi dari dia, dukung gitu. Jadi sahabat, yang siluman-siluman itu pandai berbohong. Kalau yang ini iblis kan, dia keras, kasar, juga berbohong juga. Tapi yang pinter ngomong itu biasanya siluman. Wah, berdalih pinternya siluman. Gitu. Gini ya, supaya seperti putusan hakim itu, dasarnya kan karena sakit jiwa, supaya tidak mengganggu orang, tidak membahayakan diri sendiri sama orang lain. Kamu udah selesai deh di Isabella Guzman ya.
nanti saya doakan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kamu tuh ya, nggak bakal bisa diterima, bakal tetap. Ya nanti kita lihat aja. Selama si orangnya itu tidak membuka diri untuk Ya kita lihat aja. Ya. Sahabat, nanti kita doakan. Ya tapi nanti ini habis ini mau bicara sama jiwanya Isabella. Kita doakan untuk supaya gini ya sahabat ya. Tunggu dulu. Oke, makasih ya. Atas informasinya. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat, begini, yang melakukan segala kejahatan dan kebatilan, manusia melakukan itu bukan dirinya, ya. Jadi kalau kita benci manusianya, salah alamat. Yang melakukan tuh yang di dalamnya, gitu, ya. Makanya kita cabut sumber, itu kan sumbernya. Jadi sebetulnya yang di permukaan tuh akibat, bukan sebab. Sebabnya itu yang di dalam itu, si dark side-nya itu. Gitu. Jadi wajar lah kalau dalam agama itu nggak boleh benci manusia, apa? Karena apapun dikejar, karena yang melakukan sebetulnya bukan dia. Dalam dirinya, dark side-nya itu, sumber biang kerok itu loh, yang ada di jiwanya. Hanya kita cabut aja itu. Gitu. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi itu nanti. Sekarang kita gali, kita komunikasi dengan jiwanya si siapa? Isabella. Tapi jiwa yang tinggi ya. Kan ada jiwa itu ada 8 lapis. Ya, ada jiwa lapisan jasad lah ini. Yang lapisan jasad itu biasanya dipakai oleh negatif, dark side. Nah, ada jiwa yang ruh ruhani, jiwa ruh rabani, dan seterusnya. Ya, ini kita bicara dengan jiwanya baik, yang alisan al-ghaibi, yang daerah bebas negatif. Bagaimana itu komentarnya atau bagaimana anunya? Ya, namanya Syakil Wahabtar. Namanya Syakil Wahabtar. Oke, kita dialog. Ibu Marifatul channeling. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allahu Rabbi. Betul, ini Syakil Wahabtar. ya, betul. Jiwa Al-Ihsan Al-Ghaibi yang baiknya dari Isabella. Ya, saya Adam Muhammad Abanau. Saya ingin mencari tahu kenapa kok bisa sampai dikuasai sedemikian rupa jiwa jasadnya, bukan dia nih, bukan Syakil Wahabtar. Jiwa rendahnya itu namanya lain. Kita tidak gali. Sebenarnya jiwa yang di lapisan jasad ada nama lain. Kan ada lapisan. Ini yang Syakil Wahabtar yang bagusnya. Kenapa kok bisa sampai sedemikian? Kamu nggak berperan sama sekali, kamu nggak berdaya atau gimana? Aktif kamu. Ini gak aktif mah. Apa yang kamu tampak dari kamu? Jadi jiwa manusia itu ada yang bagusnya itu yang alisan al-ghaib itu bisa memantau. Jadi kayak udah itu ya, jadi susah ya, jadi kayak ketutup. Kayak tenggelam ya. Karena udah ketutup sama yang Nafsu-nafsu dunia. Nafsu negatif lah, ketutup sama negatif. Jadi nggak bisa muncul, nggak bisa tampil sedikit pun. Jadi gini sahabat ya. Jadi kamu sebentar. Jadi kamu benar-benar gak aktif sama sekali. Apa pendapat kamu mengenai yang terjadi? Biar manusia tahu. Memang kamu gak aktif, tapi kamu melihat. Yang terjadi kamu tahu. Jadi sahabat, ini sambil kita tunggu nih. Tahu sih ya, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Karena tertutup emosi negatif gitu. Jadi sahabat, kekuatan yang bagus dari tingkat positif, al-haq dan seterusnya itu tidak akan bergerak
beda dengan negatif ya. Kalau negatif sangat aktif, kalau positif itu dia diem, kecuali manusianya mendekatkan diri sedekat mungkin pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, kebalikan. Ini fakta nih kayak gini. Kalau kita gali lagi yang positif, banyak tuh yang kekuatan-kekuatan al-haq di dalam diri manusia. Pasti sama jawabannya, pasti tertimbun semua, nggak aktif semua. Ada, alamiah tuh ada. Kita dibekali sama Allah Subhanahu wa taala, semua ada. Cuman banyak yang tertimbun karena kita sendiri, emosi negatif kita, penyakit hati kita, sama cinta dunia kita. Gitu. Ya. Baik, Syakil Wahabtar, terima kasih ya. Ya, kita prihatin atas kondisi ini. Nanti ini kita bantu untuk dark side-nya ini kita mohon untuk didaur ulang sama Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allahu Rabbi. Ya sahabat, kita bentar lagi berdoa. Nanti zikirnya seperti biasa. Kalau dark side itu waqul ja'allahu wasaqal batilu innal batila kana sauqa. Ya. Nanti ketika saya kasih apa-apa mulai, silakan baca itu. Mari kita berdoa bersama. Dan dimulai dari Al-Fatihah ya. Al-Fatihah sekali saja. Nanti tapi yang ditayangkan sih zikirnya waqul ja'allahu itu. Al-Fatihah dalam hati sekali aja. Nanti ada apa-apa dari Ibu Marifato. Ya. Baik. Kita mulai. 1. Nanti yang tayang ini hanya zikirnya saja ya. Mulai 1, 2, 3. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat, sudah selesai ya. Jadi itu dalam tayangan ini yang bisa kita pelajarin apa? Pertama, bahwa segala sesuatu yang terjadi di kehidupan ini pasti ada kaitan dengan masa lalu. Pasti. Itu dari sananya sudah universal law. Bagi mereka yang membuka diri. Tidak membuka diri pun memang sudah begitu. Ada ceritanya pasti. Gitu ya. Jadi universal law ini di sini dalam artian circle of life ini karena hubungan antar manusia, faktor-faktor emosi negatif antar kedua belah pihak itu harus selesaikan. Kalau sampai akhir hayat tidak merasa bersalah, ya gimana? Kan Allah Maha Adil, Allah tidak bakal berpihak, ya kan? Gitu. Jadi kalau maunya saya bersalah sama istri saya tidak mau maaf sama dia, ya masa Allah belain saya sih? Ya kan? Ya enggak juga, masa belain istri saya juga? Enggak. Kan ini hubungan antara dua belah pihak. Kalau belum nanas, itu Allah enggak ikutan. Kalau saya salah sama istri saya, masa saya minta maaf sama Allah? Ya Allah, saya minta maaf. Loh, ya enggak dong, saya minta maaf sama istri saya, enggak ada hubungan. Sampai akhir hayat saya tidak merasa bersalah. Nah, itu ada masalah itu. Nah, asas keadilan Allah dan kasih sayangnya, manusia diberi kesempatan. Ini loh, kamu selesaikan berdua itu, tapi kebanyakan tidak menyelesaikan, malah ricuh, malah ditambah lagi. Itu kan di bagian garis takdir kan, ya itu gambarannya. Terus yang kedua yang bisa kita pelajari bahwa kekuatan positif di dalam diri itu tidak akan positif, meta al-haq, meta divine al-haq, pure divine al, dan seterusnya, itu banyak kan. Nah itu kan kekuatan yang dia diem, beda dengan negatif. Kalau negatif aktif,
Itu tantangan manusia. Jadi mereka diam selama manusianya tidak membuka diri, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tolong pada Allah, aparat ilahi yang bergerak. Kita semua itu sudah diberi pembekalan, alat kelengkapan kehidupan, alat kelengkapan kan kalifatul fil ard. Alamiahnya sudah ada. Self leadership 10 pilar itu ada di dalam diri, ya. Baik, mungkin itu sahabat, ya. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa berjumpa pada topik yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allahu Rabbi. Allahu Akbar. La